Salam safety, hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Safety. Dimulai dari kita. Zero accident. Pasti bisa. Setiap tanggal 29 September, seluruh dunia memperingati World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia. Diperkirakan penyakit jantung membunuh lebih dari 17 juta orang per tahun, melebihi jumlah orang yang meninggal karena malaria, kanker, dan HIV. Di Indonesia, penyakit ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi sehingga seluruh masyarakat perlu mengambil peran dalam mencegah tingginya angka kesakitan dan kematian. Berita baiknya, penyakit jantung ini masih bisa dicegah. Mari kita dengarkan informasi berikut ini. Sahabat KIH, penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang menyebabkan angka kematian tertinggi di dunia. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh penyempitan pada pembuluh darah koroner. Itu adalah suatu pembuluh darah yang memberikan suplai makanan dan oksigen kepada jantung kita. Seperti yang kita ketahui, jantung merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh kita dan berdenyut sepanjang waktu. Itu sebabnya jantung membutuhkan suplai makanan dan oksigen melalui pembuluh darah koroner secara konstan dan mencukupi. Penyempitan pada pembuluh darah koroner terjadi utamanya akibat adanya plak aterosklerotik. Itu adalah suatu penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Nah, jika plak menumpuk semakin banyak, maka pembuluh darah koroner akan semakin menyempit. Dan ini menyebabkan darah yang menuju jantung akan semakin berkurang. Dan jika plak aterosklerotik mengalami kerusakan secara tiba-tiba dan menimbulkan gumpalan darah mendadak di dalam pembuluh darah koroner, lalu menghentikan suplai darah ke jantung secara tiba-tiba, maka keadaan ini kita sebut sebagai serangan jantung. Lalu, apa gejala penyakit jantung koroner? Utamanya adalah nyeri dada yang khas atau sering disebut dengan angina. Ini berupa rasa yang berat seperti tertekan di bagian tengah dada dan menjalar ke lengan kiri, ke leher, rahang, punggung, dan bahkan ke ulu hati. Terkadang ada gejala lain seperti berkeringat dingin, sesak nafas, dan juga mual-mual. Biasanya gejala penyakit jantung koroner dapat membaik dengan istirahat. Namun bila gejala yang dirasakan tidak berkurang dalam waktu 20 menit, maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai serangan jantung akut. Ini tentu saja merupakan keadaan yang sangat berbahaya dan membutuhkan penanganan segera di rumah sakit. Keadaan-keadaan yang dapat menimbulkan kerusakan dinding pembuluh darah dan penumpukan plak kolesterol ini ada banyak. Contohnya saja tekanan darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, kebiasaan merokok, diabetes, dan kegemukan. Hal-hal ini dinamakan sebagai faktor risiko yang bisa kita modifikasi. Sementara itu, faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi diantaranya adalah usia tua, jenis kelamin laki-laki, faktor genetika atau faktor keturunan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana penyakit jantung koroner didiagnosis? Selain wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium, ada beberapa jenis pemeriksaan untuk penyakit ini. Elektrokardiogram atau EKG, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada irama jantung. Yang kedua adalah ekokardiogram, pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan berefek pada fungsi jantung. Lalu stres test, jika seseorang memiliki faktor risiko, dokter akan menyarankan stres test. Yang berikutnya adalah CT scan koroner dan kateterisasi jantung. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana penyakit jantung koroner dicegah dan diobati? Tentu saja dengan mengenali faktor risikonya dan mengendalikannya sedini mungkin. Menjaga tekanan darah tetap normal, makan makanan sehat dan bergizi agar kadar kolesterol dan gula darah tetap normal. Tidak merokok secara aktif maupun secara pasif. Rutin berolahraga, jaga berat badan tetap ideal. Bila sudah terdiagnosis dengan penyakit jantung koroner, maka obat-obat yang mungkin diberikan adalah pengencer darah seperti aspirin, obat anti nyeri dada, obat anti kolesterol, penurun tekanan darah, dan juga pengendali irama jantung.
Dan bila diperlukan, pemasangan ring jantung atau operasi bypass pembuluh darah koroner bisa dilakukan. Bila sahabat KIH memiliki salah satu atau lebih dari gejala yang disebutkan di atas, atau memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner, jangan ragu untuk berkonsultasi. Berdiskusi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang terbaik. Penyakit jantung koroner, kenali gejalanya, kenali faktor risikonya, obati dan kendalikan dengan tepat untuk tetap sehat. Saya Dr. Nyoman Gede Sudiarta, spesialis jantung dan pembuluh darah untuk Kasih Ibu Hospital. Stay safe, stay healthy. Pasien, kawan atau saudara kita, yang positif corona tak lain mereka adalah saudara kita semua. Karenanya, mereka harus terus dibantu secara moral. Dengan dukungan itu, mereka akan semakin semangat menjalani isolasi mandiri. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh karyawan MKN, selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak minimal 1 meter. Selamat bekerja dengan selamat. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di Safety Talk online berikutnya. Salam.